Melalui video ini, saya bersama teman-teman anggota kelompok lainnya akan mempresentasikan secara singkat mengenai jurnal penelitian yang berjudul Sinergis Piper aduncum dan Tephrosia vogeli terhadap penggerek batang padi kuning atau dengan nama latin Scirphohaga incertulas. Jurnal ini dibuat oleh Sigit Susanto dan Joko Prijono pada tahun 2015. Tanaman padi atau dengan nama latin Oryza sativa merupakan pangan yang sangat penting di dunia. Menurut data FAO tahun 2013 menyatakan bahwa negara Indonesia berada pada urutan ketiga sebagai sumber penyedia beras di dunia. Masyarakat Indonesia sendiri menjadikan beras sebagai sumber bahan pangan pokok utamanya, di mana hal ini didukung dengan data dari BPS yang menyatakan bahwa 33,56 juta ton padi atau setara dengan 9,66% tanaman padi sebagai sumber penyedia beras dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan tanaman padi semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan tindakan khusus atau yang secara nyata untuk melakukan peningkatan produksi tanaman padi untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di dunia. Namun dalam proses budidaya tanaman padi, banyak faktor penghambat yang dialami petani. Salah satunya adalah permasalahan hama. Hama merupakan salah satu faktor pembatas penting dalam usaha peningkatan produksi padi di Indonesia. Hama yang hingga saat ini menjadi masalah penting pada pertanaman padi di Indonesia adalah penggerek batang padi kuning, Scirphohaga incertulas, Lepidoptera cerambidae. Penggerek batang padi kuning dapat menyerang semua fase tumbuh tanaman padi mulai fase pembibitan, fase anakan hingga fase pembungaan, sehingga dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi sentra produksi. Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan hama penggerek batang padi kuning, ini diperlukan satu tindakan pengendalian yang tepat. Pengendalian yang dapat dilakukan dapat menggunakan pestisida sintetik, pengendalian hayati, dan pestisida nabati. Dalam penggunaan pestisida nabati, biasanya menggunakan tumbuhan yang memiliki kandungan senyawa insektisida, contohnya buah sirih hutan dan daun kacang babi. Menurut Saroni dan Prijono melaporkan bahwa ekstrak etil asetat buah pinang aducu memiliki aktivitas insektisida yang kuat terhadap larva Crocidolomia pavonana pada konsentrasi 0,30%. Sementara itu, menurut Abizar dan Prijono 2010 melaporkan bahwa ekstrak etil asetat daun Tophorisa vegoli juga memiliki aktivitas insektisida yang kuat terhadap larva Crocidolomia pavonan dengan konsentrasi 0,26%. Perkenalkan, saya Rinaldo Pongnilibisi. Saya akan lanjutkan materi berikutnya, yaitu penggunaan teknik pengendalian menggunakan pestisida nabati dan pengendalian hayati lebih ditekankan dibandingkan penggunaan pestisida sintetik karena lebih ramah lingkungan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi makhluk hidup dan lingkungan. Dalam percobaan ini akan dilakukan pengujian untuk mengetahui aktivitas tunggal buah Piper aduncum dan daun Tephrosia vogeli serta efektivitas saat kedua ekstra dicampurkan dengan konsentrasi dan perbandingan tertentu. Perkenalkan, nama saya Ristonius Gamarak. Saya akan menjelaskan bagian kelima. Untuk mendapatkan ekstrak dari kedua bahan tersebut, maka bahannya harus dihaluskan terlebih dahulu serta harus melalui tahap-tahap dan prosedur saat pengujian dilakukan dalam laboratorium. Saat melakukan pengujian untuk mengetahui
toksisitas suatu campuran, maka digunakan kategori sebagai berikut. Kategori sifat interaksi campuran adalah sebagai berikut, dapat dikutip dari Gizi 1996. Yang pertama, bila indeks kombinasi lebih kecil dari 0,5, maka komponen campuran bersifat sinergistik kuat. Yang kedua, bila 0,5 lebih kecil sama dengan indeks kombinasi lebih kecil sama dengan 0,77, maka komponen campuran bersifat sinergistik lemah. Yang ketiga, bila 0,77 lebih kecil, indeks kombinasi lebih kecil sama dengan 1,43, maka komponen campuran bersifat aditif. Yang terakhir, bila indeks kombinasi lebih besar dari 1,43, maka komponen campuran bersifat antagonistik. Dari hasil pengujian yang dilakukan untuk mengendalikan hama penggerek batang padi kuning menggunakan ekstraksi daun piper aduncum dan Tephrosia vogeli terhadap penggerek batang padi kuning, diperoleh beberapa informasi. Informasi yang diperoleh didasarkan atas penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti lain, di mana dalam suatu penelitian yang telah dilakukan Dadang dan Prijono pada tahun 2008 menyatakan bahwa insektisida nabati yang diekstrak dengan pelarut organik dikatakan memiliki potensi yang baik bila pada konsentrasi kurang dari sama dengan 1% sudah dapat mengakibatkan mortalitas serangga uji lebih besar sama dengan 80% karena adanya toksisitas dari bahan tersebut. Setiap konsentrasi memiliki tingkat toksisitas berbeda. Perbedaan toksisitas kedua ekstrak tersebut mungkin disebabkan oleh perbedaan kecepatan kerja senyawa aktifnya seiring dengan peningkatan konsentrasi ekstrak. Hal ini terlihat dari kemiringan garis regresi probit ekstrak piper aduncum yang lebih curam dibandingkan dengan ekstrak Tephrosia vogeli. Semakin curam kemiringan garis regresi berarti penambahan konsentrasi yang sama akan meningkatkan kematian serangga uji dalam proporsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan ekstrak yang memiliki garis regresi yang lebih landai. Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Rosalian Tenuni. Setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan konsentrasi tertentu dari campuran antara piper aduncum dan Tephrosia vogeli, diketahui bahwa di antara ketiga nisbah konsentrasi, campuran ekstrak dengan nisbah konsentrasi merupakan campuran ekstrak yang paling beracun terhadap larva pengerek batang padi kuning. Percampuran ekstrak piper aduncum dan Tephrosia vogeli dimasukkan untuk mengetahui sifat aktivitas campuran kedua ekstrak jika dipublikasikan secara bersamaan. Percampuran tersebut juga dapat mengatasi keterbatasan bahan baku insektisida nabati di tingkat petani karena pertumbuhan sumber insektisida nabati tidak selalu terdapat melimpah di setiap daerah. Melaporkan bahwa komponen utama dalam friksi aktif ekstrak buah piper aduncum adalah dilapiol. Perkenalkan, nama saya Seviana Jebe. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian ke-8. Senyawa tersebut mengandung gugus metilen dioksifenil atau MDF yang merupakan ciri senyawa yang bekerja sebagai penghambat enzim polisubstrat monooksigenase atau PSMO. Menurut Metcalf 1967 dan Perry et al. 1998, enzim PSMO berperan menurunkan daya racun senyawa toksik di dalam sel dengan cara mengoksidasi berbagai jenis senyawa racun dari luar tubuh dan limbah metabolisme di dalam tubuh serangga, sehingga apabila aktivitasnya terganggu dapat menekan penguraian senyawa racun dalam tubuh serangga tersebut. Menurut Scott et al. Tahun 2008. Perkenalkan, saya Thelma Taek. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman, yaitu bagiannya yang ke-9. Terhambatnya enzim PSMO dapat mengakibatkan
penumpukan senyawa atau metabolit toksik di dalam tubuh serangga yang akhirnya dapat mengakibatkan kematian, menurut Bernard 1995. Dalam kaitannya dengan dampak sinergis, terhambatnya enzim penurun daya racun senyawa asing tersebut mengakibatkan senyawa aktif dalam ekstrak Tephorisia yogeli yang dicampurkan tidak terurai dan dapat tetap bekerja pada nisbah konsentrasi 1:2 komponen utama ekstrak P. Aduncun kemungkinan dapat menyebabkan penghambatan maksimal terhadap aktivitas enzim PSMO sehingga senyawa aktif Tephorisia yogeli dapat menghindar dari penguraian oleh enzim tersebut dan dapat tetap bekerja menyerang bagian sasaran. Perkenalkan, nama saya Thomas Alexander Koibel. Saya ingin menjelaskan, Wulan melaporkan bahwa ekstra daun Tephorisia yogeli memiliki efek racun perut dan sedikit efek kontak terhadap larva Crocidolomia favonana. Daun Tephorisia yogeli mengandung senyawa aktif yang termasuk dalam golongan rotenoid seperti rotenon, tephrosin, dan diguelin. Rotenon bekerja lambat dalam membunuh serangga, tetapi dapat menyebabkan serangga segera berhenti makan. Alat mulut serangga kadang-kadang menjadi lumpuh sehingga serangga berhenti makan dan mati kelaparan. Rotenon bekerja sebagai racun respirasi sel, yaitu menghambat transfer elektron dan NADH koenzim ubiquinon reduktase pada sistem transfer elektron di dalam mitokondria. Terhambatnya proses respirasi sel akan menurunkan produksi ATP yang merupakan sumber energi, sehingga aktivitas sel akan terganggu dan serangga menjadi lumpuh dan mati. Perkenalkan, saya Kendayani Lola. Di sini saya akan menjelaskan di bagian yang ke-11, aplikasi ekstrak piper atau adunsum dan Tephorisia yogeli atau campurannya terhadap TBTK di lapangan dapat dilakukan dengan memerhatikan daur hidup dan perilaku serangga tersebut. Aplikasi insektisida nabati tersebut dapat dilakukan sesaat setelah telur menetes menjadi larva instan. Yang pertama, pada masa tersebut, larva diharapkan akan memakan bagian daun, tulang daun, dan sebagian batang yang sudah terkena insektisida nabati. Namun insektisida nabati ini masih memiliki keterbatasan, diantaranya belum diketahui potensi efek sistemiknya pada tanaman padi, sehingga belum diketahui dengan pasti apakah dapat mengendalikan larva TBTK yang terdapat di dalam batang padi. Fototeksis terhadap batang padi yang digunakan dalam pengujian. Dengan demikian, campuran ekstrak tersebut khususnya dengan nisbah konsentrasi 1:2 berpotensi untuk digunakan sebagai alternatif pengendalian terhadap larva Scirphopaga incertulas.